Selamat datang di konten yang akan membuat kalian menjadi pintar dalam bidang kuliner, masak-masak. DBM ini lama-lama ya, kemarin tuh mereka misahin misi seres. Sekarang nih didiemin malah ngerujak. Punya 100 gram beras, ada berapa ya jumlahnya? Yuk. Gini, umumnya orang tuh kalau nanya, apalagi lagi bahas kuliner ya, masak-masak, punya 1 kilogram beras bisa jadi apa ya gitu gak sih? Nggak ada tuh yang nanyain 1 kilogram beras ada berapa butir ya, nggak ada. Kita nggak peduli loh. Ini baru mulai banget kita. Punya 100 gram beras, ada berapa ya jumlah? 100 gram beras ada berapa ya? Nggak gini deh, ini aku nanya sama kalian. Kalian waktu lagi makan nasi itu satu suap, kalian pernah ngitung nggak ada berapa beras yang kita masukin ke dalam mulut? Enggak kan? Jumlahnya, yuk kita hitung. Film adventure. Nggak mungkin maksud dia tuh ini kali ngitung 100 gram beras butirannya itu adalah sebuah petualangan gitu kali, makanya pakai musik adventure. Karena aku keasikan nyusun berasnya, di sini aku jadi kelupaan deh tujuan awal aku buat ngitung beras ini. Aku tadi di awal kita sudah memperingatkan ya, maksudnya apa tujuannya gitu, apa motivasinya ngitung beras 100 gram ada berapa butir apa. Jadi aku satuin lagi berasnya dan kita mulai hitung dari awal. Tadi tuh dicepetin, kalau nggak dicepetin tuh lama itu, serius sejam no. Di sini kita pisahin dulu berasnya yang mau dihitung dan ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, dan ini dia hasilnya. Setelah aku hitung ulang, dalam 100 gram beras itu ada 1.895.354 butir. Atas dasar apa lu bisa tahu angkanya segitu? Nggak percaya gue. Lu tadi nyusun aja, kelupaan lu sama misi awal lu. Ya, itu juga tips kalau kalian nggak punya timbangan, kalian bisa hitung kayak aku. Selanjutnya, beras yang udah aku hitung tadi, aku pindahin ke mangkok. Tapi karena aku nggak suka warna hijau, aku pindahin lagi ke mangkok yang warna lainnya. Suka-suka kamu. Masak sesuai dengan selera tuh bener ternyata ya. Karena kita masak sesuai dengan selera. Biasanya kan selera itu lebih ke makanannya. Kalau dia enggak, selera warna dia. Tapi di sini karena kurang bagus, baru ganti, gua ngomong belum selesai. Aku pindahin lagi berasnya ke mangkok warna biru. Tapi menurut aku ini mangkoknya kegedean, jadi aku pindahin deh ke mangkok yang lebih kecil. Jadi yang jadi masalah itu sebenarnya ukuran apa warna. Kalau kita mah ukuran sama durasi ya. Ini ukuran apa warna nih yang jadi masalah nih. Lu nggak suka sama warnanya apa ukurannya? Setelah dipindahin ternyata mangkoknya kekecilan. Jadi Ini mangkok yang awal. Ya, apa ya? dia tumpah-tumpah dan akhirnya aku pindahin lagi deh ke mangkok yang awal. Pantesan yang ngetek goyang ini banyak banget ya. Di sini karena aku ngerasa kurang puas, jadi aku pindahin lagi deh berasnya. Nggak gini loh, apa sih yang disaring tuh, yang kesaring apa yang tertinggal? Kalau kita nyaring apa-apa kan, oh membuang kotorannya biar ke filter. Kan nggak ada, no, berasnya masuk semua. Apa tujuannya disaring beras? Ke mangkok kayu yang lebih gede. Setelah itu di sini aku mau cuci dulu berasnya supaya dia bersih dan jadi glow up deh. Jangan lupa kita buang air hasil cuciannya ya. Dan ini dia beras yang udah selesai aku cuci. Selanjutnya di sini aku mau persiapan bikin nasi buat makan siang aku. Berhubung aku sendirian di rumah, jadi ini aku bikin nasinya 1 butir aja. Nggak 1 butir. Nggak 1 butir. Kita 1 suap nasi aja banyak loh, nggak kehitung. Itu juga kita kadang porsinya udah sepiring tuh masih kurang. 1 bit. Guys,
guys, jangan lupa masukin bakasnya. Udah itu kita tunggu sampai mateng ya. Dan ini dia, nasinya udah jadi. Selamat makan. Itu airnya kok bisa hilang? Gini ya, bunda-bunda. Ini kalau konten DBM tuh biasanya ada bunda-bunda gitu ya nonton. Bunda-bunda tolong jangan diikutin yang ini ya. Percayalah sama saya. Nih kalau lu ngikutin beginian, laki lu mati kelaparan. Ya bentar ya, masak nasi dulu ya. Udah nunggunya lama, harus dihitung dulu, dicuci-cuci, dipindah-pindah di tempat yang beda-beda, dimasukin sekalian dimasak 1 biji. Punya mangga yang super gede banget. Berhubung rumah aku deket banget sama sekolahan SD, jadi aku numpang buat nyuci mangga ini dulu. Ya udah positive thinking aja. Mungkin air di rumahnya lagi rusak gitu aja lah. Aku pernah sekolah di sini dari kelas 3 SD sampai 6 SD. Sekarang aku balik lagi ke sekolahan cuma buat numpang nyuci. Oh ternyata tuh dia begitu, emang bawaan dia dari SD. Emang di sekolah SD dia begitu semua loh corong. Nggak nih, sekolahnya mau-mau aja diajak konten beginian ya. Nih guys, udah gitu tempat cuciannya unik banget. Gak jauh dari sekolahan tadi aku nemuin tukang rujak yang ngantrinya bukan main guys. Habis dari nemu mangga di rumah, tiba-tiba ngide bersihin mangganya, nyucinya di tempat sekolahan SD dia yang lama. Udah gitu sekolah SD dia juga aneh, ada corong merah di mana-mana. Terus didiem-diemin malah ngerujak. Bikin resep simple kesukaan istrinya papa kalau malam-malam lagi Mak lu bikin resep simple requestan mama gua. Istrinya papa mak dia kan. hujan. Aku langsung mau coba bikin aja karena di rumah lagi banyak bahan-bahan. Pertama-tama aku siapin cup-cup yang super lucu. Oh ini bener. Oh ternyata Easter egg di minggu lalu waktu dia pakai centong spatula bolong tuh kepake ya, biar nggak berantakan kemana-mana. Terus ntar sisanya bisa dimasukin lagi. Oh bener-bener. Ini tumben nih DBM minggu ini lagi waras ya. Lucu kayak gini, terus aku tuang masing-masing 1 sendok makan terigu. Tambahkan gula pasir di atasnya, udah gitu bakal aku cetak di atas talenan kayak gini. Karena terigunya nakal banget, nggak mau. Talenan bolong. Apa sih fungsinya talenan bolong tuh naon? Mungkin buat bawanya enak kali bang. Bisa disimpan, dicantolin gitu juga. Ada positif thinking aja lah. Ngebentuk dan gak bisa kecetak, akhirnya langsung aku tuang aja di dalam tempat yang lebih besar. Tambahkan 1 sendok teh garam dan juga vanili. Udah gitu aku mau siapin juga 1 butir telur. Biar kuning telurnya gak berantem, jadi bakal aku pisahin dulu. Kita nih kalau diceplokin telur sama mak kita tuh nggak pernah, mak lama banget mak masak telur. Iya, apa namanya, kuning telurnya berantem. Ikan cupang kali campur berantem. Mulai sekarang kalau ada nasi sisa di rumah jangan dibuang. Kalian bisa cobain resep yang satu ini guys, karena bikinnya gampang banget, set nggak pakai ribet. Oke, langkah pertama di sini nasi sisanya aku mau cuci bersih dulu pakai air es, kemudian kita saring lalu simpan di wadah. Biar nggak kedinginan, nasi sisanya ini lanjut aku mau siram dengan air panas. Udah gitu kita campurin aja nasi dan airnya sampai merata. Tapi guys, karena nasinya kebanyakan dan wadahnya kekecilan, jadi aku mau pindahin. Tumpah ada yang masuk. Corong merah kan bolongnya kan cuman kecil, nasi yang kau masukin kan banyak. Aja ke dalam wadah yang lebih besar sambil dituang pakai corong merah kayak gini. Udah gitu aku mau tambahin 2 siung bawang putih sambil diparut kayak gini. Kemudian aku mau tambahin juga 1 sendok. Kok marutnya cuma setengah sih? Sendok makan biji ketumbar. Oke guys, semua bahannya udah masuk, tinggal kita ratain aja sambil diaduk kayak gini. Kalau udah merata, tinggal kita halusin aja. Di sini aku halusinnya pakai blender ya guys, biar lebih cepet. Nah, kalau udah halus kayak gini, kita tuang di wadah lain. Selanjutnya, di sini aku mau kasih masuk tepung tapioka. Nah, untuk takarannya ini kalian bisa sesuaikan aja ya. Udah gitu, tinggal kita aduk-aduk aja deh pakai spatula sampai semua bahannya tercampur merata. Tapi biar lebih cepet, di sini aku mau lanjut aduk semua bahannya pakai tangan aja. Nah, kalau yang ngomong spatula tuh dia sendiri. Belum ada semenit dia, tiba-tiba pindah pakai tangan nih. Rasa adonannya masih lengket, kalian bisa tambahin tepung tapiokanya sedikit demi sedikit ya sampai adonan
adonannya kalis kayak gini. Udah gitu tinggal kita bagi aja adonannya menjadi 4 bagian. Lalu kita gulung-gulung adonannya sampai bentuknya memanjang kayak gini guys. Kalau bentuknya udah sama rata, tinggal kita rebus aja deh. Biar nggak lengket, airnya jangan lupa dikasih minyak ya. Oke, sambil nunggu rebusannya mateng, di sini juga aku udah siapin 1 buah terong yang super gemoy ini guys. Di sini terongnya aku mau iris-iris dulu sampai membentuk gurita kayak gini guys. Nah, kalau udah aku mau potong-potong jadi kotak-kotak kecil kayak gini. Biar terongnya nggak hitam, di sini aku mau rendam dulu pakai air garam. Bener lah lu. Serius bener-bener. Jadi kalau kalian masak terong, terus terongnya diiris-iris biar nggak hitam itu harus kasih air. Enggak Rok, beneran. Lu kalau mau masak terong tapi habis itu nggak pakai air, lu iris-iris, lu diemin 5 menit hitam. Masa dikira racing sama buruk terongnya? Mana ada terong racing? Kemudian kita sisihkan. Lanjut ke rebusannya yang udah mateng, tinggal kita angkat aja ya. Lanjut, di sini tinggal kita siapin aja pewarna makanan, tambahin sedikit air, kemudian tinggal kita celupin aja deh adonannya. Warnain adonannya sampai Di kepala gue tadi ya, tolong please banget ada 2 warna yang tidak boleh kau celup. Warnanya satu coklat, yang kedua kuning. RGB. Kalau udah aku mau simpan dulu di kulkas. Oke, kita lanjut ke perbumbuan. Di sini ada bawang baik, bawang ungu. Nanti atau di masak-masak gitu nanti kali dihancurin dulu nggak sih? Cabai merah keriting dan cabai rawit domba kita sangrai. Dan yang paling bener episode kemarin tuh jadi pesulap dia sekarang. Sampai jadi bumbu halus kayak gini. Kalau tadi halusnya kita nggak dikasih tahu kan prosesnya kan, tiba-tiba aja. udah pindahin ke wajan yang lebih besar. Tumis bumbunya sampai matang dan harum, kemudian tambahin terong ungunya. Di sini aku tambahin juga pete, nasi sisanya, kemudian tinggal diaduk aja deh sampai semua bahannya tercampur merata. Oh iya, karena tadi lupa masukin telurnya, jadi aku mau masak di wajan lain. Masukin nasi gorengnya, aduk merata. Kalau udah, untuk adonan warna-warninya ini tinggal kita potong-potong aja ya guys. Terus tinggal digoreng deh di minyak. Gue tadi mikirnya ke arah sana sih, bakal jadi kerupuk sih. Cuman prosesnya kayak dulu nggak begitu deh orang bikin kerupuk. Oh iya, harusnya adonan kerupuknya ini dijemur dulu guys sampai kering. Nah iya, setahu gue tuh begitu bikinnya. Memang bener dari nasi yang udah basi diolah lagi, tapi ada proses menjemur. Kok gak dijemur sama dia? Tapi karena udah malam, jadi aku langsung goreng aja. Ya kan masih bisa besok lagi. Orang juga nggak ada yang bikin kerupuk. Tiba-tiba ada nasi basi bikin kerupuk harus jadi saat itu juga kan, nggak bisa besok lagi. Teman.